Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1549-1560, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi menatap tajam tindakan Dewa Sarang, yang perilakunya agak aneh, dan Zhang Yi tidak berani bergerak gegabah. Lagi pula, mengingat situasi saat ini, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Dewa Matahari, yang indeks kekuatan supernya mencapai 25.000. Dewa Sarang berbisik kepada tiga Raja Iblis besar saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya dan tersentak. Saat dia bergerak, badai yang mengerikan melanda, dan hembusan angin menyapu langit. Ketiga Raja Iblis itu tidak bergerak, melainkan terbawa angin dan terbang menuju ke arah Dewa Sarang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi Zhang Yi berubah serius. Karena ketiga Raja Iblis besar, termasuk tubuh Dewa Anjing yang sangat besar, semuanya ditelan oleh Dewa Kamimurasu. Menyerap energi dari tiga Raja Iblis besar untuk memperkuat dirimu? Ini makin rumit. Orang ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Setelah ketiga Raja Iblis selesai menyerap, Dewa Matahari, yang indeks kemampuan aslinya hanya 25.000 poin, mengalami lonjakan kekuatan lagi. Tubuhnya yang kurus tiba-tiba membengkak, yang awalnya hanya seukuran manusia biasa, kini membesar hingga lebih dari 10 meter. Jubah hitam itu robek, memperlihatkan wujud aslinya. Tubuhnya yang berwarna abu-abu ditutupi bulu halus, dengan anggota tubuh yang tebal, ekor berwarna abu-abu yang panjang, dan kepala yang sempit dan ramping. Wujud asli Dewa Kamimurasu sebenarnya adalah seekor hewan pengerat. 30 detik. Dia mengacungkan 3 jari ke arah Zhang Yi. Aku akan menjatuhkanmu dalam 30 detik. Zhang Yi merasakan adanya krisis besar yang mengancam. Tetapi dia tidak panik. Kau ingin membunuhku? Kalau begitu, ayo coba. Dewa Matahari, Kamishincho, mengangkat tongkat kerajaannya seolah-olah sedang memegang tongkat, dan menebasnya dengan ganas. Energi yang mengerikan melesat langsung ke gerbang dimensi Zhang Yi bagaikan anak panah yang tajam. Pupil mata Zhang Yi mengerut tajam. Melalui menelusuri jalur segala hal, dia benar-benar melihat pemandangan gerbang dimensi yang hancur. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedang yang tersembunyi di pohon, dan ribuan pohon melonjak ke langit. Dar! Setelah diresapi kekuatan supernatural dalam jumlah besar oleh Zhang Yi, laju pertumbuhan dan skala pedang pohon itu luar biasa mengerikan. Dalam sekejap, ribuan sulur, masing-masing setebal 5 atau 6 meter, melilit dan melingkar, lalu terjalin membentuk perisai yang sangat rumit di hadapan Zhang Yi. Anak panah hitam melesat ke bawah, dan perisai pohon yang kuat tidak dapat menahannya sedetik pun, karena anak panah itu ditembus dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan yang mengerikan itu melesat langsung menuju gerbang dimensi, dan seketika menembus lebih dari selusin gerbang dimensi. Zhang Yi akhirnya merasakan sifat mengerikan dari peradaban lain melalui roh Dewa Shen Chanchao Ri. Pada titik ini, kekuatannya setidaknya mendekati kekuatan mantan Pangeran Nash. Ini benar-benar situasi yang sulit. Zhang Yi bergumam. Dewa Matahari, Kamishino, berdiri di udara bagaikan seorang dewa, dan anak panah hitam kembali mengembun di telapak tangannya. Jika bukan karena rasa takutmu terhadap kekuatan misterius itu, kau pasti sudah mati sejak lama. Jangan sombong begitu, nak. Dia menatap tajam ke arah Zhang Yi. Serangan ini hampir saja menembus pertahanan Zhang Yi. Namun pada saat itu, seberkas cahaya datang dari arah yang jauh, menembus kegelapan dalam sekejap dan mengenai kepala Dewa Matahari, Kamisoka. Mantra yang diucapkannya terhenti secara paksa, dan tubuhnya bahkan terlempar ratusan meter ke samping. Dewa Sarang tercengang. Bahkan Zhang Yi tidak menyangka bala bantuan akan tiba saat ini.
Mereka berdua memandang ke kejauhan dan melihat seorang pria berpakaian baju besi hitam berdiri di atas menara besi di kejauhan, mengarahkan senapan runduk hitam besar ke arah mereka. Sang penusuk Billy the Kid. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya, tidak menyangka Canelo akan mengulurkan tangan membantu saat ini. Sungguh ajaib bahwa Billy the Kid tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya. Suara Billy the Kid terdengar melalui saluran komunikasi. Kolombia tidak dapat menoleransi keberadaan hal mengerikan seperti itu di negara neon. Zhang Yi segera mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Kepulauan Neon adalah wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Kolombia. Kekuatan yang diperlihatkan oleh Dewa Matahari kini telah mengancam kekuasaan mereka secara serius. Jadi Billy the Kid tentu saja tidak akan menerima hal ini. Akan lebih baik bekerja sama dengan Zhang Yi dan mencari cara untuk menyingkirkan orang ini. Itu akan menjadi hal yang baik bagi kedua belah pihak. Di dunia ini, tidak ada musuh atau teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Di balik senapan runduk hitamnya, Billy the Kid mengerutkan kening. Meskipun ia telah melukai Dewa Matahari Kamisama no Soma dengan tembakannya, ia tetap gelisah. Kemampuannya, All Things Penetrate, dapat mengabaikan sebagian besar pertahanan lawan dan menyebabkan kerusakan sebenarnya. Itulah sebabnya dia mampu melukai Dewi Matahari dari sarang ilahi, yang indeks kekuatannya puluhan ribu poin lebih tinggi daripada miliknya. Namun, prasyaratnya adalah Zhang Yi telah menarik sebagian besar perhatian Dewa Matahari, sarang matahari. Akan tetapi, kesempatan untuk melakukan serangan kejutan seperti itu tidak akan berlangsung selamanya. Keyes, yang bisa kulakukan hanyalah memberikan pencegahan jarak jauh. Kalau kau tak sanggup bertahan lebih lama lagi, aku akan segera kabur. Billy the Kid berkata dengan sangat hati-hati. Zhang Yi tersenyum. Intervensi Billy the Kid telah menambah bobot yang signifikan pada timbangan kemenangan. Meskipun tidak dapat mengubah jalannya pertempuran, setidaknya dapat memberi Zhang Yi peluang menang yang lebih baik. Namun, cara Billy the Kid memegang senapan runduk dan menembakkannya tampak persis seperti Zhang Yi, pembunuh dari era Pulau Bintang. Serangga! Dewa Matahari dari sarang ilahi melotot marah ke arah Billy the Kid, tetapi pada saat berikutnya, ujung jari Zhang Yi mengumpulkan bintang gelap abadi yang tidak bisa dihancurkan. Meriam penembus bintang. Ini dia. Dewa Sarang tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhang Yi. Ancaman yang ditimbulkan oleh Billy the Kid kepadanya tentu saja tidak sebesar ancaman yang ditimbulkan oleh Zhang Yi. Akan tetapi, teknik penembak jitu jarak jauh lawan, yang dapat mengabaikan pertahanan, juga akan menimbulkan kerusakan padanya. Oleh karena itu, dia sekarang harus dibagi dalam dua cara, mengawasi Billy the Kid sambil melawan Zhang Yi. Dalam sekejap, Dewa Matahari, Dewi Matahari Sarang Ilahi, melancarkan serangan lain. Pada tongkat kerajaan di tangannya, sebuah magatama hitam langsung mengembang, membentuk bintang terbang raksasa di belakangnya. Bintang jatuh itu berputar cepat, mengaduk-aduk awan di langit. Tianting bintang gelap. Magatama hitam raksasa itu berubah menjadi mata merah tua di langit, melepaskan semburan kekuatan yang berubah menjadi hujan badai yang sepenuhnya menyelimuti ruang di mana Zhang Yi berada. Serangan ini sepenuhnya memblokir kemampuan Zhang Yi untuk mengaktifkan perjalanan spasia, karena dia akan diserang saat dia muncul melalui gerbang dimensi. Kemudian, bintang jatuh raksasa itu turun langsung ke arah Zhang Yi. Pada tingkat serangan ini, setelah selusin serangan lagi, gerbang dimensi Zhang Yi akan hancur total. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapi serangan Dewa Matahari. Di ujung kota yang jauh, Billy the Kid memanfaatkan kesempatan dan menarik pelatuknya. Senapan runduk hitam itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan seberkas sinar hitam menembus kehampaan, seketika tiba di sisi otak Dewa Matahari. Dewa Matahari, Shinmura, telah waspada terhadap serangan ini, dan segera mengangkat tongkat kerajaannya di tangan kanan untuk memblokirnya.
Dor! Dengan satu tembakan, salah satu cincin pada tongkat kerajaan hancur. Kekuatan yang sangat besar itu bahkan menyebabkan tubuh Dewa Matahari, Shinmatsu, bergoyang sedikit. Melihat cincin yang rusak pada tongkat di tangannya, dia akhirnya menyadari bahwa serangan Belit the Kid secara khusus dirancang untuk melawan objek pertahanan. Namun, di bawah, gerbang dimensi Zhang Yi benar-benar hancur lebih dari selusin kali sebagai respons. Bahkan dengan dukungan Belit the Kid, kekuatan penghancurnya masih cukup untuk menembus ambang gerbang dimensi. Menarik, ini sungguh menakjubkan. Zhang Yi menggertakkan giginya, mungkin karena krisis yang akan datang membuatnya semakin tenang. Ayo lanjutkan. Karena tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa saat ini, ia hanya berdiri diam, siap untuk melancarkan pertempuran yang menentukan melawan Dewa Matahari. Belit the Kid berkata tanpa daya kepada Zhang Yi, "Jika kau kalah, aku akan meminta markas untuk mengaktifkan Love Death." Apakah benar-benar sekejam itu? Zhang Yi tertawa. Kau tidak mengerti. Belit the Kid menarik napas dalam-dalam. Ada dua lagi yang seperti dia. Zhang Yi belum pernah melihat Dewa Tiga Pilar secara langsung, tetapi Belit the Kid telah mengetahui keberadaan mereka selama setahun. Inilah sebabnya mengapa kantor pusat Columbia harus mengambil tindakan. Jika hanya satu Dewa Sarang Matahari saja yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, maka jika ketiga Dewa Pilar bertindak secara bersamaan, seluruh armada laut Columbia akan dengan mudah dimusnahkan oleh mereka. Namun setelah mendengar kata-kata ini, tiba-tiba sebuah inspirasi menyambar Zhang Yi. Awalnya ada tiga kan? Ya, apakah kau merasakan tekanan sekarang? Kata Belit the Kid. Tidak. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Itu membuatku merasa luar biasa rileks. Senyum benar-benar muncul di wajahnya, senyum kegembiraan setelah melihat harapan. Belit the Kid terdiam sejenak, lalu meneruskan membidik Dewa Matahari Kamisama, sambil berpikir dalam hati, orang ini pasti gila. Untuk saat ini, Dewa Sarang tidak akan peduli dengan Belit the Kid. Setelah ia melenyapkan Zhang Yi, akan jauh lebih mudah untuk membunuh mutan yang sedang menembak dari kejauhan. Namun, kehadiran Belit the Kid mengurangi kekuatan serangannya hingga sepertiga, yang memberi Zhang Yi banyak waktu. Dia mengacungkan tongkat kerajaannya, melepaskan gelombang demi gelombang serangan yang tanpa henti mengikis dimensi alternatif Zhang Yi. Zhang Yi dan Hua Hua berjuang bersama-sama dengan sekuat tenaga untuk melawan kekuatan ini. Namun, kekuatan Dewa Matahari Sarang Ilahi terlalu besar saat ini. Bahkan dengan ketiga Epsilon yang bekerja sama, mereka hanya bisa memperlambat kecepatannya menembus gerbang dimensi. Lebih dari selusin gerbang dimensi rusak, dan setengah gerbang Zhang Yi hancur. Kalau begini terus, kita tidak akan bertahan bahkan setengah menit pun. Namun mata Zhang Yi melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Apa sebenarnya benda itu? Makhluk yang mereka takuti? Dari serangan Dewa Sarang, Zhang Yi merasakan bahwa ia sedang berpacu dengan waktu. Ketenangan dan ketenangan awal telah hilang sepenuhnya. Serangan dari Dewa Matahari Sarang Ilahi bagaikan hujan deras, dan gerbang dimensi Zhang Yi hancur satu demi satu, pecah lapis demi lapis bagai kaca tipis dan rapuh. Dalam waktu kurang dari 3 detik, lebih dari 2000 dari 3000 gerbang dimensi telah dihancurkan. Jika penghancuran terus berlanjut, kemampuan spasial Zhang Yi akan hancur total. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkanku sepenuhnya. Setidaknya, aku perlu punya rencana cadangan. Zhang Yi menatap ke langit, senyum aneh tiba-tiba muncul di bibirnya. Aku sudah lama menyandang gelar pertahanan mutlak. Tidak ada pertahanan yang benar-benar tak tergoyahkan di dunia ini, dan gelar yang diberikan orang lain kepadaku hanyalah simbolis. Tapi tidak seorang pun tahu bahwa aku punya pembelaan yang sama sekali tidak dapat dipecahkan. Tepat saat Dewa Sarang Ilahi hendak menghancurkan gerbang dimensi Zhang Yi lagi,
dia tiba-tiba menutup gerbang dimensi di sekelilingnya. Kemudian, sebuah pintu besar muncul di belakangnya. Zhang Yi mundur selangkah dan melangkah masuk ke pintu. Pintu besar itu terbanting menutup seperti resleting, dan Zhang Yi lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Kemampuan Zhang Yi yang sesungguhnya adalah membuka dimensi alternatif independen yang tidak ada di ruang besar ini. Dia dapat membuka pintu ke dimensi lain. Di masa lalu, ia menggunakan kemampuan ini sebagai tindakan bertahan dan keterampilan bergerak. Namun pada kenyataannya, itu hanya saluran sederhana. Kini, Zhang Yi memasuki dimensi alternatif, lalu dia menutup lorong itu. Mulai hari ini, dia tidak akan ada lagi di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau tidak dapat menghapus makhluk yang tidak ada di dunia ini. Jika kami harus menunjukkan satu kekurangan, mungkin itu adalah waktu persembunyian Zhang Yi yang terbatas. Perbedaan dalam aliran waktu akan membuatnya terasa seolah-olah puluhan tahun telah berlalu dalam waktunya di dalam. Sekalipun kau hanya berada di dalam selama semenit, kau akan merasakan tubuhmu tidak dapat bergerak, tetapi pikiranmu jernih dan kau dapat melewati waktu yang lama. Untuk mengembangkan kemampuan ini, Zhang Yi menjalani pelatihan yang sangat ketat. Namun, sejauh ini, waktu maksimal dia bisa bersembunyi di dimensi alternatif hanya 2,5 menit. Namun, itu cukup untuk situasi saat ini. Hilangnya target secara tiba-tiba membuat Dewa Matahari, Shinmura, tertegun sejenak. Kemana orang itu pergi? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi meskipun dia bepergian melintasi ruang angkasa, dia tidak akan bisa menghapus jejaknya sepenuhnya. Namun saat ini, Zhang Yi memang telah menghilang. Ia lenyap sepenuhnya di ruang terbuka puluhan ribu meter di atas tanah. Ini pasti tipuan kan? Dasar bocah nakal, kau takkan bisa menipuku. Dewa Matahari mengangkat tongkat kerajaannya tinggi-tinggi, dan Yasakani no Magatama tiba-tiba meletus, dengan bintang jatuh hitam menyapu liar ke segala arah. Bintang jatuh raksasa tampak menjulang di atas seluruh istana Edo. Energi yang melonjak itu begitu kuat sehingga Billy the Kid menjadi pucat karena ketakutan. Armor itu diperkuat hingga kapasitas maksimumnya, dan membawanya pergi dengan kecepatan tinggi. Untungnya, target Dewa Matahari bukanlah dia. Kalau tidak, dia mungkin akan mati di sini. Chaos. Billy the Kid mencoba menghubungi Zhang Yi, tetapi sistem melaporkan sinyal terputus. Hal ini membuat semua orang di Billy the Kid terdiam. Tidak, kawan. Aku di sini untuk mendukungmu. Kau ada di mana? Billy the Kid sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Ia tidak tahu bahwa Zhang Yi sebenarnya masih berada di tempat yang sama, tetapi di dunia lain yang terpisah dari dunia nyata hanya oleh sekat ruang tipis. Dewa Sarang, Dewa Matahari, benar-benar gila. Serangannya meleset, dan Zhang Yi lenyap sepenuhnya, membuatnya merasa telah ditipu oleh orang generasi ke-6 yang lemah. Bajingan! Zhang Yi tiba-tiba menghilang dari tempatnya, yang membuat Dewa Sarang, Shen Chanchao, menjadi gila. Dia sekarang mengerahkan segenap tenaganya, berpacu dengan waktu untuk membunuh Zhang Yi. Setiap detik dia tinggal di sini, bahaya baginya semakin bertambah. Saat ini, 30 detik yang diklaimnya telah lama berlalu. Dewa Sarang itu murka. Ia menoleh ke kejauhan, tempat Billy the Kid, yang seharusnya berada di sana mengarahkan senjatanya, telah lama melarikan diri. Dewa Sarang mengepalkan tinjunya dan mulai melancarkan serangan membabi buta ke sekelilingnya. Namun energi dahsyat itu hanya bisa dilepaskan ke dalam kehampaan. Istana Edo hancur total setelah hari itu. Tiba-tiba, cahaya putih bersinar terang di langit. Langit di belakang Dewa Matahari Shinmura menjadi lebih cerah. Rasanya malam telah berakhir dan fajar menyingsing. Saat itu siang hari, bukan malam hari.
Kegelapan yang telah dipanggil secara paksa telah disingkirkan oleh kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Sebuah pedang perak jatuh langsung dari langit, menembus tubuh Dewa Kamisama No Soma. Matanya dipenuhi keheranan dan teror, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Sesaat kemudian, raungan memekakkan telinga, begitu keras hingga rasanya akan menghancurkan gendang telinga semua orang di bawah, datang dari langit yang tinggi. Seluruh kota Edo dapat mendengarnya dengan jelas. Seolah-olah ada dewa yang berdiri tinggi di surga, memegang stik drum dan memukul genderang perang. Dar! Suara guntur itu memekakkan telinga, dan yang menyambar Dewa Sarang adalah sambaran petir yang datang dalam sekejap. Deng Shentong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka masih berjuang mati-matian melawan parade malam 100 iblis. Tetapi kemudian petir menyambar langit dan menerangi seluruh Edo. Hantu dan monster yang awalnya ganas semuanya lenyap seperti abu dalam sekejap. Awan gelap di langit segera sirna, dan Edo pun kembali terang. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah-olah tanda-tanda kegelapan yang mengancam di malam sebelumnya hanyalah ilusi. Dewa Sarang telah mati. Kilatan petir yang besarnya tak terbayangkan itu menembus tubuhnya dan membakarnya hingga hangus. Di dalam kehampaan, sebuah retakan muncul, dan sebuah tangan terjulur keluar dari retakan itu, lalu meraih esensinya yang menghilang. Zhang Yi menarik esensi Dewa Matahari Sarang Ilahi dan menatap langit dengan rasa takut yang masih tersisa. Langitnya tak berawan. Awan tebal dan gelap telah menghilang, dan langit kini berwarna biru tua dan cerah, warna yang sudah lama tidak terlihat. Kesengsaraan petir? Kalimat itu terlintas di pikiran Zhang Yi. Dalam novel fantasi kerajaan Huasu, kekuatan guntur selalu sangat dihargai, dan ada pepatah dalam novel klasik tentang mengalami kesengsaraan oleh guntur. Namun, hari ini, dia benar-benar menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan mata kepalanya sendiri. Dewi Matahari dari Sarang Ilahi, yang indeks kekuatan supernya mendekati 30.000, benar-benar terbunuh oleh sambaran petir. Meskipun Zhang Yi sudah mengetahui dengan cara misterius bahwa keberadaan peradaban misterius itu dibatasi untuk muncul di dunia manusia oleh beberapa makhluk yang lebih kuat. Namun dia tidak pernah mengerti apa itu. Sampai saat ini, dia melihat kekuatan surga yang luar biasa. Zhang Yi menggosok pelipisnya, merasa bahwa dunia tempat tinggalnya menjadi semakin tidak nyata. Mungkinkah benar-benar ada dewa di dunia ini? Atau ada pencipta yang mengendalikan segalanya? Lupakan saja, aku benar-benar tidak bisa memikirkan semua ini. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Zhang Yi menatap ke bawah ke kastil Edo, yang kini hampir hancur seluruhnya. Dengan kematian anak yang sangat jahat dan Dewa Matahari, manusia benih yang terkendali perlahan-lahan terbangun dari reruntuhan. Sebagian besar dari mereka terbunuh akibat pertempuran. Orang yang baru saja terbangun itu menjerit kesakitan. Dingin sekali, dingin sekali. Tolong, di mana aku? Kenapa reruntuhan ada di mana-mana? Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Jeritan itu menandakan kekacauan di istana Edo. Zhang Yi tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Tanpa parasit serangga nomaden, mereka hanyalah orang biasa. Segera setelah itu, sebagian besar dari mereka akan mati karena cuaca dingin yang ekstrim. Namun, mereka kemungkinan harus menghidupkan kembali tragedi kemanusiaan di awal kiamat. Zhang Yi mendarat di Gunung Abadi. Deng Shentong dan yang lainnya baru saja melalui pertempuran hebat dan tampak tidak santai saat itu. Waktunya berangkat. Zhang Yi menoleh ke arah Gunung Abadi, gunung berapi aktif yang melambangkan nasib bangsa negara Neon, yang telah runtuh di tengah puncaknya. Fosil besar makhluk purba terungkap sepenuhnya. Itu. Liang Yu menatap fosil besar itu dan berteriak tak percaya. Naga.
Deng Shentong berkata dengan nada yang sangat percaya diri. Memang, fosil kuno yang sangat besar itu sangat mirip dengan naga dari mitologi. Tubuhnya yang ramping, cakarnya, dan tanduknya yang bertulang sangat cocok dengan imajinasi orang-orang tentang seekor naga. Akan tetapi, itu bukan hanya fosil seekor naga raksasa. Bersamanya ada beberapa makhluk fosil aneh, yang tampaknya saling terjerat, terkunci dalam pertempuran sengit. Jelaslah bahwa cakar naga itu menembus tubuh mereka, dan mereka menggigit naga itu sebelum mereka mati, gigi mereka menusuk tulang mereka. Ini seperti pertarungan antar makhluk raksasa dari zaman kuno, kata Zhang Yi. Dengan lambaian tangannya, ia mengaktifkan kekuatan ruang, menyebabkan seluruh fosil kuno itu melayang dan dibawa ke dimensi lain oleh Zhang Yi. Dia merasa barang ini akan sangat bernilai penelitiannya jika dia membawanya pulang. Melihat kembali ke Edo dan Gunung Fushimi, termasuk Tenshuku, hampir tidak ada bangunan layak yang tersisa di Edo. Lupakan saja, tidak ada lagi yang bisa dijarah di sini. Zhang Yi tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia baru saja mengalami pertempuran hebat, dan sebagian besar gerbang dimensi akan hancur. Jika Cardinales dan Canelo datang dan melawannya, Zhang Yi mungkin akan mendapat masalah. Ayo kembali. Dia membawa semua orang bersamanya, membuka gerbang dimensi, dan melakukan perjalanan menuju kota Tianhai. Tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa dua sosok hitam ilusi telah muncul di kawah gunung abadi. Sarang ilahi telah mati. Sosok gelap berbicara dengan dingin. Sosok bayangan lain berkata, aku sudah memperingatkannya bahwa ini belum saat yang tepat. Berbahaya baginya untuk muncul di dunia ini. Dia meremehkan bahaya dari dunia luar. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi klan kita setelah dia dibesarkan dengan sumber daya yang begitu besar dan sekarang dia sudah mati? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kerugian terbesar adalah rencana kita di tepi sungai telah hancur. Sosok bayangan lain menatapnya. Apa? Kau perlu melatih agen baru? Sosok bayangan itu berkata, kita lihat saja nanti. Dunia ini terus berubah. Lagi pula, tidak ada gunanya lagi melatih seseorang sekaliber itu. Setelah kedua sosok gelap itu selesai berbicara, mereka perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Zhang Yi sama sekali tidak menyadari kehadiran mereka dari awal hingga akhir. Zhang Yi memimpin semua orang meninggalkan negara Neon. Sebelum pergi, ia mempertimbangkan apakah ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada Billy the Kid. Bagaimanapun, dia telah menawarkan bantuan pada pertempuran sebelumnya. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Zhang Yi membatalkan rencananya. Musuh bersama mereka saat itu adalah Dewa Matahari, Shinmura. Namun, kini Dewa Sarang Matahari telah dihukum oleh langit dan mati. Terlebih lagi, Zhang Yi melarikan diri ke dalam kehampaan, meninggalkan Billy the Kid sendirian dalam krisis ini. Pada titik ini, musuh mungkin memusatkan armada Angkatan Laut Kolombia untuk mencegat Zhang Yi. Secara teori, Zhang Yi tidak perlu khawatir terjebak oleh mereka. Namun, 3 tahun telah berlalu sejak kiamat, dan mantan kekuatan militer nomor 1 dunia itu masih belum bisa diremehkan. Zhang Yi enggan mempertaruhkan seberapa kuat fondasi pihak lawan. Jadi sebaiknya kau pergi terlebih dahulu, lalu ucapkan terima kasih kepada pihak lain setelah kau kembali ke tempat aman. Dia secara alami akan mengingat kebaikan itu, tetapi dia perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk membalasnya. Dari kota Neon ke kota Tianhai, Zhang Yi berulang kali mengaktifkan kemampuannya, dan butuh waktu lama untuk tiba. Di tengah, ia melewati lembah kabut Pulau Bintang dan meliriknya dari jauh. Daerah itu sekarang dikelilingi oleh sejumlah besar kapal perang angkatan laut. Baik itu Kolombia, wilayah pantai timur, atau negara tetangga lainnya. Deng Shentong menimbulkan kehebohan di sana untuk memancing angkatan laut Kolombia. Entah mengapa Zhang Yi merasa gelisah.
Jika mereka benar-benar membuat marah peradaban dunia bawah, menyebabkan makhluk seperti penjaga gerbang dunia bawah muncul di dunia manusia, kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah besar. Berdasarkan Dewa Matahari Sarang saat ini, kekuatannya sekitar 30.000 poin. Kalau saja kemampuannya bukan tipe pemanggilan yang masuk dalam kategori kemampuan khusus, Zhang Yi pasti akan lebih kesulitan melawannya. Kemampuan orang-orang seperti itu terutama digunakan dalam pertempuran, bukan dalam pertarungan tunggal. Dia bisa muncul di dunia manusia. Bisa dibayangkan cepat atau lambat, para penjaga dunia bawah juga akan muncul di tanah ini. Pada saat itu, Zhang Yi mungkin menghadapi masalah yang sangat besar. Aku harus terus menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Sampai aku menjadi begitu kuat sehingga tak seorang pun bisa mengancamku atau nyawa orang-orang di sekitarku. Zhang Yi menyapu langit jauh di atas Qingdao tanpa berlama-lama sedetik pun. Namun pada saat dia melewati area ini, di bawah bumi, di jurang tak berdasar, sepasang mata ungu tua tiba-tiba terbuka. Aura yang familiar. Bahasa peradaban misterius. Zhang Yi kembali ke kota Tianhai dan hanya setelah melihat kota yang dikenalnya ditelan salju tebal, dia akhirnya merasa lega. Tak peduli kapan, tak peduli seberapa jauh dia dari sini. Saat dia kembali ke tanah yang sudah dikenalnya, dia selalu merasa aman. Zhang Yi melakukan beberapa gerakan cepat dan tiba di tempat penampungan. Perasaan hangat yang akrab menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan Zhang Yi melepaskan Deng Shentong, Liang Yu, dan yang lainnya dari ruang bayangan. Untuk pertama kalinya, wajah semua orang menunjukkan ekspresi santai. Deng Shentong, Baili Changqing, Wu Di, dan yang lainnya, yang mengalami level misi ini bersama Zhang Yi untuk pertama kalinya, semuanya memiliki ekspresi lega di wajah mereka. Selama perjalanan mereka ke negara Neon, mereka menemui banyak hal yang tidak terduga. Mereka awalnya mengira itu hanya kasus menempel ketat pada Zhang Yi, dan dengan arogan menghancurkan negara kecil. Tak disangka, mereka malah bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang menyusahkan, dan mereka pun hampir saja mati dalam pertarungan. Zhang Yi menanggalkan pakaian tempur dan sepatu botnya, melangkah tanpa alas kaki ke atas karpet lembut, lalu bersandar di sofa tanpa mempedulikan bayangannya. Aku sangat lelah. Dia menyandarkan kepalanya ke tepi sofa, berteriak keras dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali. Metode ini memungkinkannya melepaskan ketegangan batinnya secara efektif. Benar. Saat bertarung melawan Dewa Matahari, Zhang Yi tidak merasa takut karena lonjakan adrenalin. Ia hanya merasa sangat bersemangat dan ingin melawannya. Tetapi setelah pertempuran berakhir dan dia merasa rileks, dia menyadari betapa berbahayanya pertempuran itu. Lagi pula, dia adalah sosok kuat dari peradaban misterius di dunia bawah. Indeks kekuatan supernya mencapai 30.000 poin. Lebih jauh lagi, menurut Billy the Kid, tidak hanya ada satu, tetapi setidaknya dua, makhluk yang dikenal sebagai Kamimura no Higanbana di Edo. Jika mereka campur tangan saat itu akan menjadi krisis nyata bagi Zhang Yi. Tepat saat Zhang Yi selesai berbicara, Yang Mi berjalan sambil membawa beberapa cangkir kopi, sambil tersenyum lebar. Ia mengenakan sweater turtleneck berwarna krem yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan celana jeans biru. Saat Zhang Yi kembali, dia menerima pemberitahuan dari sistem cerdas tempat penampungan, jadi dia secara rutin menyiapkan makanan untuk Zhang Yi guna memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya. Kini, ia juga telah menjadi ahli gizi yang berkualifikasi. Makanan super yang ia buat tak hanya dapat memulihkan kekuatan super dan kekuatan fisik orang lain, tetapi juga menenangkan jiwa mereka. Yang penting rasanya luar biasa. Minumlah cappuccino dan istirahatlah. Yang Mi secara pribadi menyerahkan secangkir kopi kepada Zhang Yi, dan kemudian dengan santai memberikan sisa kopi tersebut kepada Fatisu untuk dibagikan kepada semua orang.
Dia kemudian duduk di sebelah Zhang Yi seolah-olah tidak ada orang lain di sana, dan memijat otot-ototnya yang sedikit sakit. Tubuh Zhang Yi benar-benar rileks. Ia berharap bisa berubah menjadi genangan air dan menyatu dengan sofa. Zhang Yi, kita sekarang. Deng Shentong berjalan mendekat, ingin bertanya pada Zhang Yi apakah dia punya instruksi. Zhang Yi sebenarnya ingin berbaring di paha Yang Mi yang lembut dan berdaging serta beristirahat sejenak. Tetapi karena baru saja kembali dari negara Neon, dia tidak bisa terlalu ceroboh. Ia kemudian berkata kepada Deng Shentong, perintahkan anak buahmu untuk mengawasi pergerakan di laut. Berikan perhatian khusus pada Angkatan Laut Kolombia, khususnya. Aku baru saja bertemu dengan Pierre Chers, dan aku belum tahu sikap mereka terhadap masalah ini. Itu benar. Dia mendongak ke arah Deng Shentong, ada sedikit ekspresi geli di matanya. Ini sudah meledak. Pemerintah daerah akan tahu, begitu pula Sheng Jing. Bagaimana kita akan menangani ini? Deng Shentong sedikit mengernyit. Memang, rencana awalnya adalah menyelinap masuk dan mengambil barang-barang itu. Hal ini telah meningkat secara signifikan. Ini sama saja dengan invasi langsung ke kota metropolitan suatu negara. Selain itu, secara tidak langsung, karena tindakan Zhang Yi, seluruh penduduk kota Edo yang berjumlah 500.000 orang menghadapi kematian karena hilangnya inang parasit serangga nomaden tersebut. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan kehebohan di opini publik internasional. Namun, Deng Shentong tetap berkata kepada Zhang Yi, jangan khawatir, kita telah meraih kemenangan besar kali ini, dan aku akan menangani masalah ini. Bahkan para petinggi di kota Blizzard dan Shengjing pun tidak akan banyak keberatan. Zhang Yi tentu saja senang dengan saran Deng Shentong. Bagaimanapun, keluarga Deng yang bertanggung jawab atas masalah ini, dan dia tidak bertanggung jawab. Namun, dia akan mengambil bagian terbesar dari keuntungannya. Zhang Yi tidak mengemukakan masalah pembagian keuntungan. Dia mendapat banyak keuntungan dari operasi ini. Dua asal-usul Dewa Matahari Sarang dan anak yang sangat jahat, serta teks asli, filsafat pikiran, karya Wang Yangming, dan spesimen naga emas kecil yang misterius. Oh, kerangka makhluk purba yang besar itu, yang tampak seperti naga, juga memiliki nilai penelitian yang besar. Deng Shentong tidak membahas hal ini lebih lanjut. Ia malah membawa Baili Changqing dan Wu Di meninggalkan tempat perlindungan untuk berpatroli di tepi laut. Malam itu, kota Tianhai tenang dan damai. Zhang Yi beristirahat dengan cukup. Namun, perjalanan ke negara Neon ini menimbulkan kehebohan internasional. Terlepas dari siapa yang memegang kekuasaan sesungguhnya di negara Neon saat ini, negara Neon tetap menjadi pos terdepan Kolombia. Zhang Yi dengan berani menyerbu Edo dan menghancurkan istana pembasmi iblis. Ini bukan masalah kecil. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke petinggi-petinggi semua daerah utama kerajaan Huasu. Dan ada juga pergerakan dari Kolombia. Negosiasi di antara mereka rumit dan panjang, tetapi itu bukanlah hal yang dipedulikan Zhang Yi. Keesokan paginya, ketika dia bangun dan sedang sarapan, Deng Shentong berbicara kepadanya tentang beberapa hal di meja. Perwakilan sementara Kolombia dan negara Neon telah mengajukan protes, menuntut penjelasan dari kami. Kemarin, Sheng Jing melancarkan interogasi semalaman di kota Blizzard. Komandan juga memanggil pamanku, dan mereka berdua mengobrol sepanjang malam. Zhang Yi menyendok susu dan bubur gandum ke dalam mangkuknya lalu bertanya dengan santai, sudahkah kau sampai pada suatu kesimpulan? Deng Shentong menatap Zhang Yi dan tersenyum. Itu bukan masalah besar. Ini masa yang kacau, dan siapapun yang lebih kuat, dialah yang memegang kendali. Kita akan bilang bahwa kita sudah lama tahu bahwa negara Neon berkolusi dengan peradaban bawah tanah, berniat menggulingkan kekuasaan manusia. Mereka semua pengkhianat. Ngomong-ngomong, Billy the Kid dan yang lainnya menyaksikan makhluk-makhluk non-manusia itu muncul di Edo dengan mata kepala mereka sendiri. Buktinya meyakinkan.
Dan kami sudah menghabisi semua orang dari Biro Pengusiran Setan, jadi mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan apa yang kami katakan. Zhang Yi berkata dengan tenang, bagus. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang mereka, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Deng Shentong mengangkat bahu, kaulah yang paling mengerti. Kekuatan asing mendukung kita, tetapi mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja jika kita bertindak diam-diam. Zhang Yi meneruskan minum buburnya tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya diam memperhatikan Deng Shentong. Disepakati bahwa bagaimana menangani masalah selanjutnya akan menjadi masalah keluarga Deng. Deng Shentong mendesah tak berdaya. Mereka juga harus merasakan kesuksesan, bukan? Zhang Yi melempar sendok di tangannya dengan suara gedebuk. Apakah Zhu Heng ingin aku memberinya penjelasan? Ekspresinya setengah tersenyum. Deng Shentong terdiam sejenak, lalu cepat-cepat berkata, bukan itu maksudku. Hanya saja, kita pasti harus berbagi sebagian dari apa yang telah kita peroleh dengan pimpinan daerah. Selain itu, masyarakat Shengjing mengetahui fosil purba yang kami peroleh dari Gunung Abadi, dan mereka sangat tertarik dengan fosil tersebut. Zhang Yi berkata, sesuai kesepakatan, aku perlu mempelajari teks asli filsafat pikiran untuk sementara waktu. Aku akan menunjukkannya kepadamu setelah aku selesai mempelajarinya. Namun, ia menggosok-gosokkan jari-jarinya, menatap Deng Shentong dengan geli. Kami tidak mengatakan bagaimana spesimen naga emas dan fosil purba itu akan didistribusikan. Bukankah semuanya telah kuambil kembali? Wajah Deng Shentong langsung berubah. Zhang Yi, kau tidak bisa melakukan ini. Jika memang begitu, bukankah dia akan berakhir tanpa dapat apapun? Melihat ekspresi sedih Deng Shentong, Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Cuma bercanda, jangan dianggap serius. Faktanya, tadi malam, dia menyuruh Youke Er melakukan pengujian pada fosil makhluk purba dan spesimen naga emas. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Menurut Youke Er, spesimen naga emas tidak ada lama, tidak lebih dari 1000 tahun, sehingga residu genetik biologis masih dapat dideteksi. Youke Er mengawetkan sebagian kecil residu gen ini. Mengenai fosil makhluk purba, dengarkan itu, kata fosil sangat menarik. Sudah lama sekali, sampai akhirnya berubah jadi batu. Apa yang bisa kau petik darinya sekarang? Menurut Youke Er, selain mempertahankan bentuk makhluk itu, tidak ada sesuatu pun yang berharga di dalamnya. Tulangnya memang keras, bahkan melampaui beberapa logam langka. Namun, kegunaannya sangat rendah. Makna terbesarnya mungkin untuk membangun museum di masa depan dan menggunakannya untuk pameran. Zhang Yi tidak akan cukup bodoh untuk menunggu seseorang bertanya sebelum menyelidiki nilai benda-benda ini. Ia menyilangkan tangan, menyangga siku di atas meja, menatap Deng Shentong, dan berkata, aku orang yang sangat bisa dipercaya. Kalau ku bilang akan memberi sesuatu, pasti aku berikan. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Tapi kau harus memberitahuku apa yang akan kau lakukan dengannya. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia mengeluarkan spesimen naga emas kecil dari dimensi alternatif dan meletakkannya di atas meja. Deng Shentong menatapnya dengan saksama, lalu berkata kepada Zhang Yi, mungkin benda itu memiliki kekuatan yang dapat mendorong evolusi biologis. Aku berharap dapat menemukan terobosan ke epsilon darinya. Tatapannya sangat serius dan tangannya terkepal erat. Dia tahu bahwa berbohong kepada Zhang Yi tidak ada gunanya dan hanya akan memancing ketidaksukaannya. Oleh karena itu, kita harus mengatakan kebenaran dan menggunakan ketulusan untuk menggerakkan Zhang Yi. Kekuatan yang mendorong evolusi biologis? Zhang Yi mengerutkan kening saat dia melihat naga emas kecil itu. Dia mempelajari benda ini, jadi mengapa dia tidak merasakan apapun? Apakah ini berarti hal itu bervariasi dari orang ke orang? Naga?
Apakah itu benar-benar seekor naga? Atau itu hanya kadal yang bermutasi? Dalam bidang genetika, keluarga Deng berada di garis depan dunia. Setelah memikirkannya, Zhang Yi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Deng Shentong dan membiarkan teknologi Deng mempelajarinya. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya seperti itu, aku akan memberikannya padamu. Semoga berhasil. Tetapi aku butuh laporan penelitian setiap hari. Zhang Yi berkata pada Deng Shentong sambil tersenyum. Deng Shentong sangat gembira. Tentu saja, keluarga Deng dan kau akan selalu berteman. Zhang Yi berpikir dalam hati, itu akan menjadi yang terbaik. Lihatlah fosil makhluk purba itu. Deng Shentong menggosok-gosokkan kedua tangannya, tampak penuh harap. Maksudmu, itu yang diinginkan Sheng Jing? Zhang Yi bertanya. Deng Shentong mengangguk. Saat ini, Sheng Jing bertindak atas nama kerajaan Huasu. Insiden ini juga menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dari tekanan internasional. Aneh sekali. Untuk apa mereka menginginkan fosil yang usianya setidaknya beberapa juta tahun? Zhang Yi tidak terlalu tertarik pada fosil itu, tetapi jika Sheng Jing menginginkannya, dia akan dengan senang hati membantu mereka. Jadi dia segera menyetujui permintaan Deng Shentong. Zhang Yi menyerahkan barang-barang itu dengan sangat mudah. Sekalipun sesuatu itu sangat berharga, namun tidak ada artinya jika tidak dapat dimanfaatkan di tangannya. Akan lebih baik jika membiarkan para profesional melakukan apa yang terbaik bagi mereka, sementara ia sendiri yang menikmati hasilnya. Lagi pula, selama keluarga Deng masih ada di wilayah Jiangnan, mereka tidak akan berani menentang keinginannya. Sekalipun ada beberapa taktik curang, Zhang Yi akan tetap menerima keuntungan yang pantas diterimanya. Tak lama kemudian, kota Blizzard mengutus pasukan Yan Yun untuk mengangkut fosil kuno raksasa itu kembali dengan kereta api khusus dan menyerahkannya kepada pengawal Sheng Jing Longming yang datang untuk menerimanya. Zhang Yi tidak memiliki kontak langsung dengan mereka. Seluruh proses ditangani oleh orang-orang yang dikirim oleh Deng Shentong. Pada saat itu, Zhang Yi dengan tidak sabar melakukan hal lain, yaitu untuk mempelajari salinan asli filsafat pikiran yang baru saja aku peroleh. Dia mencoba mencari tahu bagaimana mutan meningkatkan kekuatan mereka. Karena semakin jauh kau melangkah, semakin sulit untuk mendapatkan hakikat mutan tingkat lanjut. Kau hanya dapat mencarinya melalui potensi Anda sendiri. Dia dan Yang Xinxin sedang melihat sebuah buku kuno yang terawat baik bersama-sama. Karakter Cina tradisional dan Cina klasik tidak mudah dipahami olehnya. Untungnya, ada sistem cerdas untuk membantu penerjemahan, dan Yang Xinxin membantu dalam penafsiran. Selama beberapa hari, Zhang Yi dan Yang Xinxin tinggal di ruang penelitian tanpa pernah meninggalkan ruangan, dengan tekun mempelajari hal-hal yang tercatat dalam buku. Informasi yang diterimanya sangat mengejutkan Zhang Yi. Filsafat pikiran adalah filsafat pikiran seumur hidup Wang Yangming dan puncak dari disiplin ini. Ada dua versi pengajaran teoritis yang tersedia di pasaran, dan versi yang lebih komprehensif ini, yang mencakup panduan untuk mengembangkan kemampuan supernatural. Wang Yangming menyebutnya sebagai budidaya Tao. Pada zaman kuno, orang-orang di kerajaan Huasu selalu menyebut pengejaran keharmonisan antara manusia dan alam, serta kemampuan untuk memperoleh kemampuan khusus dan umur panjang sebagai kultivasi. Namun, pemahaman setiap orang tentang Tao berbeda-beda. Dalam pandangan Zhang Yi, apa yang disebut Tao yang dipahami Wang Yangming sebenarnya adalah cara mencari hakikat sejati seseorang ke dalam, mencapai pencerahan pada saat tertentu, dan membangkitkan kemampuan-kemampuan yang dahsyat. Dalam bukunya, Wang Yangming menggunakan prinsip-prinsip penyelidikan berbagai hal untuk memperoleh pengetahuan guna menjelaskan kemampuan luar biasa yang telah diketahuinya. Kebenaran terbesar adalah yang paling sederhana. Telusuri kembali ke sumbernya dan hargai hati. Aku berpikir, maka aku ada, sebab aku menjadikan segala sesuatu di surga dan di bumi bersemayam di dalam hatiku.
Dengan satu pikiran, segala sesuatu dilahirkan. Dengan satu pikiran, segala sesuatu binasa. Kemana hati menuntun, segala sesuatu dapat dikendalikan. Dengan demikian, seseorang dapat mengikuti keinginan hatinya dan menjalani kehidupan tanpa beban. Wang Yangming mengabdikan seluruh hidupnya untuk sampai pada gambaran teoritis ini. Dia tidak menguraikan kemampuannya, hanya mengklaim bahwa dia telah memahami Tao, menguasai perubahan antara langit dan bumi, dan mengubah dirinya menjadi seorang raja. Namun sekarang, di mata Zhang Yi dan Yang Xinxin, jelas bahwa ini adalah kebangkitan negara adidaya. 3 hari 3 malam penelitian memberi Zhang Yi dan Yang Xinxin perasaan yang sangat aneh. Mereka tidak menemukan buku petunjuk bela diri atau barang serupa. Faktanya, setiap mutasi mutan bersifat unik, sehingga mustahil untuk menetapkan cara standar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, apa yang diberikan Wang Yangming kepada mereka adalah teori yang paling mendasar. Seperti halnya membangun rumah, kita perlu menyiapkan pondasi yang kuat terlebih dahulu. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh pula rumah itu nantinya, dan semakin tinggi pula bangunannya. Di masa lalu, Zhang Yi, atau lebih tepatnya semua mutan di dunia, menjadi mutan dalam keadaan kebingungan dan ketidaktahuan, dan kemudian secara bertahap tumbuh lebih kuat melalui pemahaman mereka sendiri. Sekarang, Zhang Yi setidaknya tahu dari mana sumber kekuatannya berasal. Setelah masalah diidentifikasi, arah untuk kemajuan ditemukan. Apa yang dikatakan Tuan Wang Shouren hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh cendekiawan dari Nash itu. Zhang Yi mengangkat telapak tangannya, menatap tangannya yang kering dan kuat. Jari-jarinya ramping dan panjang, sempurna untuk memegang belati halus dan menusukkannya ke dada dan perut musuh. Kekuatan luar biasa tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Tubuh adalah wadah. Untuk menjadi lebih kuat, kita perlu memahami bentuk dan fungsi wadah tersebut. Ada yang seperti vas, ada yang seperti saringan, dan ada yang seperti sendok sayur. Hanya dengan memahami diri sendiri, kita dapat mengetahui kemana arah jalan ke depan. Saat Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri, dia menutup matanya, sebuah kesadaran mulai menyergapnya. Tao yang dapat diceritakan bukanlah Tao yang abadi. Ini adalah pepatah dari Tao Te Ching karya Lao Tzu, yang berarti bahwa Tao sulit diungkapkan dengan jelas dan lancar dalam kata-kata, dan lebih sering membutuhkan pencerahan pribadi. Setelah membaca Filsafat Pikiran, karya Zhang Yiguan, ia tiba-tiba mendapat pencerahan. Ini tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya. Ini hanya sekadar panduan teoritis. Namun Zhang Yi menyadari bahwa ini adalah harta yang tak ternilai. Ia kini bisa melihat dengan jelas jalan di depannya. Dibandingkan dengannya, Yang Xinxin yang duduk di sofa tidak banyak bicara. Matanya setenang dan selembut batu permata hitam, hanya kadang-kadang memancarkan cahaya gelap dan sulit dipahami, seperti bintang jatuh yang tiba-tiba menghilang di langit malam. Dia terlalu pintar. Jika kita benar-benar berbicara tentang bakat, dia mungkin yang paling berbakat di seluruh tempat penampungan, bahkan melampaui Zhang Yi. Namun, dia tidak suka berkelahi. Dia lebih suka menjadi ahli strategi yang bijaksana. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya dalam pembelajaran seumur hidup dari seorang bijak dari 600 tahun yang lalu. Berbeda dengan Zhang Yi, ia tidak menutup mata untuk memahami isi buku itu. Ia justru berdiri dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Jika bukan karena bantuannya kepada Zhang Yi dalam penafsirannya, dia hanya akan membutuhkan waktu setengah hari saja. Setelah beberapa lama, Zhang Yi perlahan membuka matanya. Seluruh keberadaannya memasuki keadaan yang sangat misterius. Hal ini mengingatkannya pada tahun kedua sekolah menengah pertamanya, saat ia masih remaja dan tiba-tiba mengerti arti sebenarnya dari fisiologi dan kebersihan berkat pelajaran seorang guru. Dia merasa bahwa dia bisa melihat dunia di depannya dan dirinya sendiri dengan lebih jelas sekarang.
Zhang Yi mengeluarkan dua kekuatan asli yang diperolehnya dari Neon. Hakikat anak yang sangat jahat itu masih utuh, sedangkan hakikat Dewa Matahari. Dia menyerap kedua sumber itu ke dalam tubuhnya. Lalu, cobalah untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini. Benar saja, setelah mempelajari wawasan Wang Shouren tentang pengembangan keabadian dalam filsafat pikiran, ia juga mulai menguasai beberapa teknik. Proses fusi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada tingkat ini, hanya dibutuhkan waktu maksimal 2 bulan untuk menyerap semua kekuatan primordial ini. Bukan hanya kecepatan penyerapan sumbernya yang meningkat. Setelah aku mulai mengenali kekuatanku sendiri, pemahamanku tentang cara menggunakan kemampuanku juga menjadi lebih terbuka. Aku ada, maka aku berpikir, akulah raja dunia ini. Dunia ini adalah tubuhku sendiri. Karena itu, batas atas kemampuanku bergantung pada pola pikirku. Tergantung pada seberapa besar hatiku. Cahaya di mata Zhang Yi mulai terdistorsi ke dua arah berbeda. Kekuatan waktu dan ruang tampaknya perlahan menyatu. Setelah serangan Zhang Yi di Edo, organisasi-organisasi besar di seluruh dunia mengadakan pertemuan daring, dengan gambar virtual perwakilan semua pihak berkumpul di ruang konferensi besar, untuk membahas tindak lanjut dari masalah ini. Di pihak kerajaan Huasu, Lu Chengyuan, mewakili Shengjing, muncul. Tahun ini dia berusia 52 tahun, saat seorang pria paling stabil, berpengalaman, dan dewasa. Saat gambar muncul satu demi satu di udara, sikap negara-negara dan kekuatan paling kuat di dunia berkumpul bersama. Saat ini tatanan dunia telah lama rusak, dan tatanan baru telah terbentuk. Tempatnya disusun secara bertahap, meluas keluar dari lingkaran kecil paling dalam hingga membentuk lingkaran konsentris. Duduk dalam lingkaran di pusat konferensi itu ada 10 orang, yang merupakan perwakilan dari 10 kekuatan paling kuat di dunia saat ini. Saat gambar Lu Chengyuan muncul di sini, semua orang telah tiba. Saat ini, perwakilan kerajaan Huasu menjadi tokoh utama di sini. Lagi pula, merekalah pihak utama yang bertanggung jawab memprovokasi konflik dalam insiden ini. Setelah Lu Chengyuan muncul, dia mengangguk sopan kepada orang lain di tempat itu, lalu duduk di kursinya dengan sikap acuh tak acuh. Perwakilan negara Neon segera berbicara untuk mempertanyakan situasi tersebut. Kerajaan Huasu telah menginvasi wilayah negara Neon dan membunuh banyak orang negara Neon. Ini adalah tindakan invasi yang terang-terangan, dan kerajaan Huasu harus bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Aku menuntutmu untuk menyerahkan pelakunya dan mengganti rugi negara Neon atas semua kerugiannya. Mendengar ini, Lu Chengyuan tersenyum meremehkan. Di negara Neon pasca apokaliptik, beberapa kekuatan militer masih ada. Akan tetapi, setelah dua konflik berskala besar, kota itu hampir hancur seluruhnya. Terutama di antara mutan, Zhang Yi sendirian memusnahkan mereka semua. Mereka saat ini menduduki kursi pertemuan, tetapi kenyataannya, mereka hanyalah boneka yang didukung oleh Kolombia. Lu Chengyuan berkata dengan tenang, jika kita akan membicarakan ini, pertama-tama aku harus membahas kolusi negara Neonmu dengan peradaban bawah tanah yang misterius. Seperti yang kita semua tahu, peradaban bawah tanah yang misterius ini memiliki angkatan bersenjata yang sangat kuat. Keberadaan mereka bahkan bisa berdampak dahsyat pada seluruh peradaban manusia. Orang negara Neon telah berkolusi dengan mereka di belakang mereka dan menggunakan kekuatan mereka. Apakah ini upaya untuk menghancurkan seluruh umat manusia? Sebuah topi besar dilemparkan langsung ke arahnya. Perwakilan dari negara Neon segera mengubah sedikit ekspresinya. Pria tua bertubuh pendek dan berpenampilan Mediterania itu, dengan wajah muram, terus membantah, peradaban bawah tanah yang misterius itu juga bagian dari planet ini. Kami sedang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Mungkin kami bahkan bisa menyelesaikan krisis global ini dengan bantuan mereka. Lu Chengyuan mencibir.
mengatakan hal seperti itu hanya tipuan belaka. Peradaban tak dikenal berbeda dengan ras manusia kita. Kau berharap mereka hidup berdampingan secara damai dengan kita? Apa kau pikir hanya negara neon yang berurusan dengan peradaban bawah tanah ini? Pandangannya menyapu seluruh ruangan, mengabaikan sama sekali perwakilan dari partai lain. Satu-satunya orang yang perlu dibujuk adalah beberapa orang di tengah ruang rapat. Kita semua telah menyaksikan kekuatan peradaban bawah tanah. Mereka sangat berbahaya. Kerajaan Huasu kita menderita banyak korban selama interaksi kita dengan mereka. Tidak peduli makhluk apapun mereka, kita harus siap berperang dengan mereka. Pada saat itu, ini bukan hanya masalah satu negara atau bangsa. Ini akan menjadi krisis yang dihadapi seluruh peradaban manusia. Lu Chengyuan membanting tangannya di atas meja. Tatapannya berubah dingin saat dia menatap perwakilan negara neon. Oleh karena itu, dalam insiden ini, kerajaan Huasu kami mengirimkan orang-orang untuk menyelidiki hubungan antara negara neon dan peradaban bawah tanah demi menegakkan kebaikan peradaban manusia yang lebih besar. Sekarang, aku menuntut agar federasi meminta pertanggungjawaban negara neon. Kata-katanya disampaikan dengan penuh keyakinan, dan wajah perwakilan negara neon itu semakin muram. Ia menggebrak meja dan berdiri dengan marah. Sayangnya, bahkan saat berdiri, ia tidak tampak jauh lebih tinggi daripada saat duduk. Baka, ini fitnah murni terhadap kekaisaran negara neonku. Sebelum perwakilan neon itu selesai berbicara, seorang pria kulit putih parubaya dengan rambut coklat yang dibelah rapi meliriknya dari depannya. Tuan Tanaka, silakan duduk. Ekspresi Tanaka membeku sesaat, lalu dia cepat-cepat duduk dengan patuh. Kini, negara neon telah sepenuhnya menjadi boneka Kolombia. Setelah kehilangan para pahlawan supernya dan pasukannya diambil alih oleh Kolombia, mereka tak punya pilihan selain mematuhi perintah Kolombia. Perwakilan Kolombia itu menyilangkan lengannya dan menatap tajam ke arah Lu Chengyuan. Kami sudah menyelidiki insiden ini di negara neon. Organisasi pengusiran setan adalah dalang di balik kolusi dengan peradaban bawah tanah, dan mereka telah dibasmi. Ini tidak ada hubungannya dengan organisasi tingkat tinggi yang ada di negara neon saat ini. Mereka tidak bersalah. Namun, akibat konflik yang disebabkan oleh kekacauan, mutan dari kerajaan Huasumu, di Edo, hampir seluruh 500.000 penduduk Edo telah tewas. Kerajaan Huasu harus memberikan penjelasan untuk ini. Kami memiliki cukup bukti untuk mencurigai bahwa ini melibatkan niat genosidamu. Lu Chengyuan tersenyum tipis. Aku yakin kalian semua sudah menyelidiki apa yang terjadi di negara neon dengan saksama. Kebenaran ada di tangan kalian. Tak perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Orang-orang itu mati karena terinfeksi parasit oleh pemimpin pengadilan pemusnahan iblis. Mutan kerajaan Huasu kita, para Keyes, tidak pernah menyerang orang biasa secara langsung. Perwakilan Kolombia sedikit mengernyit. Tentu saja dia tahu tentang ini. Lagi pula, rakyat mereka menyaksikan pertempuran itu sepanjang waktu. Namun, setelah akhirnya menemukan kesempatan untuk memaksa kerajaan Huasu melepaskan kepentingannya, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, perwakilan Inggris itu membetulkan kacamatanya dan berbicara dengan nada dingin. Sehari sebelum misimu, fluktuasi energi yang tidak biasa diamati di zona terlarang Pulau Bintang di Laut Tenggara Kerajaan Huasu. Kami kemudian menemukan melalui satelit bahwa itu adalah reaksi buatan manusia dari senjata berskala besar. Dan senjata itu adalah torpedo raksasa Tsunami 4, pengembangan terbaru Kerajaan Huasumu. Mendengar ini, semua perwakilan menatap tajam ke arah Lu Chengyuan, masing-masing dengan ekspresi tidak bersahabat. Kalian selalu mengaku sebagai pembela ketertiban. Tapi ketika berhadapan dengan peradaban bawah tanah yang tak dikenal, kalian justru melancarkan serangan besar-besaran. Tahukah kalian bahwa ini bisa berakibat tak terbayangkan?
Lu Chengyuan mendesah saat memikirkan informasi yang dilihatnya hari ini. Keluarga Deng. Mereka benar-benar menyebabkan masalah bagi orang lain. Namun, justru disinilah letak pentingnya keberadaannya. Para diplomat bertanggung jawab untuk terlibat dalam perdebatan sengit dalam situasi seperti itu demi mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara mereka dan kekuatan yang mereka wakili. Lu Chengyuan menjawab dengan tenang. Torpedo raksasa Tsunami 4 memang senjata super bawah laut terbaru kami. Namun, kami tidak dapat membuktikan bahwa torpedo itu diluncurkan dari salah satu kapal perang kami. Setelah kiamat, aktivitas manusia di lautan dibatasi oleh monster laut dalam. Hal ini berdampak pada kekuatan angkatan laut besar, dengan banyak kapal perang dan kapal selam yang hilang. Lu Chengyuan berdeham. Jadi, kapal perang yang meluncurkan torpedo raksasa itu adalah kapal yang hilang. Kerumunan itu meledak dalam keributan. Alasannya terlalu mengada-ada, dan tidak seorang pun mempercayainya sama sekali. Namun, kemungkinan ini memang ada dalam teori. Lu Chengyuan memandang semua orang dan dengan hati-hati menjelaskan apa yang telah terjadi. Detail tentang apa yang terjadi sekarang sangat jelas. Setelah kiamat, di tengah kekacauan di wilayah maritim, seseorang mencuri kapal perang angkatan laut kita. Kapal-kapal perang itu dilengkapi dengan torpedo raksasa yang memiliki daya rusak yang luar biasa. Dan tepat sehari sebelum Keyes pergi ke Neon untuk menyelidiki invasi peradaban bawah tanah, orang-orang yang mencuri kapal perang melancarkan serangan ke Pulau Bintang. Hal ini menyebabkan kerajaan Huasu kita secara keliru dipercaya sebagai dalang di balik segalanya, dan karenanya menderita tuduhan yang tidak adil. Suara cemoohan dari penonton semakin keras. Siapapun yang mendengar ini akan berpikir itu omong kosong belaka. Namun setelah Lu Chengyuan selesai berbicara, dia duduk dengan tenang di kursinya dan berkata kepada semua orang dengan ekspresi tulus. Kerajaan Huasu kami bersedia bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan insiden ini. Kita harus menemukan pelaku sebenarnya. Perwakilan Prusia itu merentangkan tangannya, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara pelan, "Ini sungguh konyol. Aku sama sekali tidak percaya klaim seperti itu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia ini?" Lu Chengyuan menunjuknya dan berkata, "Hei, Tuan Goebbels, aku sepenuhnya setuju denganmu. Ini jelas bukan kebetulan, melainkan rekayasa yang disengaja. Ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mencoba mencemarkan nama baik kerajaan Huasu kita." Pusat konferensi menjadi riuh, meskipun sebagian besar orang mengira Lu Chengyuan berbohong. Para wakil rakyat, terutama yang berada di pusat meja bundar, sangat menyadari masalah ini. Akan tetapi, tidak seorang pun mempunyai bukti konkret sehingga pertemuan itu akhirnya terhenti tanpa ada penyelesaian. Tidak seorang pun peduli dengan kerugian yang diderita negara Neon, karena kolusi mereka dengan peradaban bawah tanah adalah nyata. Namun, perwakilan Kolombia tetap berkata kepada Lu Chengyuan, "Tuan Lu, kita bisa melupakan masalah ini. Tapi kami harap kau mengerti satu hal." Dia meletakkan pena emas Parker di tangannya di atas meja, menatap mata Lu Chengyuan, dan berbicara dengan nada hikmat. "Wilayah Pulau Bintang itu sekarang juga dijaga oleh Angkatan Laut Kolombia. Jangan perlakukan itu sebagai propertimu. Wilayah tempat peradaban bawah tanah itu berada adalah gudang harta karun yang sangat besar. Jika kalian berniat memonopoli mereka, aku jamin Angkatan Laut Kolombia sama sekali tidak akan mengizinkannya." Pada akhirnya, semuanya bermuara pada perebutan kepentingan. Intervensi Kolombia semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa kepentingannya sendiri telah dilanggar. Harta karun. Ya? Memang. Tapi Tuan Kluber, harap diingat, dunia-dunia tak dikenal itu tak hanya menyimpan harta karun, tapi juga bahaya yang luar biasa. Sebaiknya kau jangan meremehkan makhluk misterius dan tak dikenal itu. Kluber menyeringai,
Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa jijik. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi itu tidak akan membuatku takut. Jika ada krisis yang bahkan tentara Kolombia terkuat di planet ini pun tak mampu atasi, kurasa tak ada orang lain yang mampu mengatasinya. Lu Chengyuan tersenyum tipis. Tuan Kluber, apa yang kau katakan itu sejarah kuno. Lagi pula, ia mengganti topik, kalian sekarang tidak berhak mengatakan hal-hal seperti itu kepada kami dari sudut pandang kekuatan. Pertemuan itu berakhir dengan perselisihan, berlangsung sepanjang pagi. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk perdebatan sengit, atau singkatnya, argumen. Namun, seperti semua pertemuan di seluruh dunia, isu-isu yang benar-benar penting tidak diselesaikan dalam rapat. Yang dapat diselesaikan dalam rapat hanyalah masalah-masalah kecil. Karena adanya peradaban bawah tanah, Zhang Yi dan kelompoknya tidak melakukan kesalahan dalam insiden ini. Tindakan mereka masuk akal dan beralasan. Oleh karena itu, negara seperti Kolombia hanya bisa mengeluarkan ancaman yang hanya omong kosong belaka. Lu Chengyuan sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak terintimidasi olehnya. Setelah pertemuan itu, dia segera pergi ke pusat komando umum untuk melapor kepada Qin Qigong, komandan tertinggi wilayah Shengjing. Setelah mendengarkan, Qin Qigong hanya mengangguk dan tidak memberikan komentar lebih lanjut. Setelah Lu Chengyuan pergi, dia mengerutkan kening dan berkata, anak liar dari daerah Jiangnan itu benar-benar berani, membuat masalah di mana-mana. Anak liar yang dimaksudnya tentu saja Zhang Yi. Ini juga satu-satunya mutan tingkat Epsilon di seluruh kerajaan Huasu yang sejauh ini tidak berada di bawah kendali resmi. Karena Zhang Yi tidak bergantung pada wilayah tersebut untuk pertumbuhan, kendali wilayah terhadapnya sangat lemah. Wilayah Jiangnan dapat digambarkan sebagai wilayah kekuasaan pribadi Zhang Yi, dan Zhu Zheng tidak berani menentang kata-katanya. Namun ini akan menyebabkan sakit kepala bagi orang lain. Misalnya, ketika Zhang Yi memimpin kelompok mutannya ke wilayah barat daya, hal ini melanggar prinsip dasar bahwa wilayah tidak boleh saling mengganggu. Bersedia berbohong tentang bagaimana kita bertemu terlebih lagi, dia tidak memberitahu kota Blizzard atau Shengjing sebelumnya sebelum pergi ke negara Neon kali ini. Ini bukan masalah kecil. Satu gerakan salah dan bisa berubah menjadi konflik internasional. Qin Qigong adalah seorang prajurit profesional, dan dia tidak menyukai kekuatan besar yang tidak dapat dia kendalikan. Saat ini, Zhang Yi berkinerja sangat baik, tetapi sulit untuk menjamin bahwa suatu hari tindakannya yang tidak konvensional akan memengaruhi kepentingan wilayah tersebut, atau bahkan seluruh kerajaan Huasu. Sebagai panglima tertinggi wilayah terbesar kerajaan Huasu, Qin Qigong tidak bersedia menerima kemungkinan sekecil apapun. Dengan pemikiran itu, dia meraih mantel militernya, memakainya, dan menuju ke kuil Dewa Bumi. Melewati pusaran salju dan melintasi alun-alun bata biru yang luas, Qin Qigong tiba di bawah atap kuil Dewa Bumi. Dia menghentakkan kakinya di depan pintu, dan butiran salju di pakaiannya berjatuhan ke tanah, berkumpul menjadi tumpukan kecil. Setelah diberitahu oleh pelayannya, ia memasuki tempat di mana Houtu, dewa penjaga Shengjing, tinggal. Di dalam ruangan yang diselimuti tirai kasa, Houtu duduk di tengah patung kesayangannya, mengenakan gaun tidur hitam yang memperlihatkan kedua kakinya yang kecil dan indah. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai bagaikan sutra, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Matanya yang gelap terpaku tajam pada sepotong kayu cendana di tangannya, dan dia dengan hati-hati mengukirnya dengan pisau ukir di tangan kanannya. Boneka di tangannya sudah mulai terbentuk, dan jika kau perhatikan lebih dekat, kau akan menemukan bahwa boneka itu sangat mirip dengan yang Xin. Qin Qigong muncul di balik tirai kasa. Guan Longyue bahkan tidak mendongak dan berkata dengan tenang, Komandan Qin, adakah yang kau butuhkan di sini? Qin Qigong berpikir sejenak dan berkata kepadanya, Yang Mulia Houtu, apakah kau punya cara untuk mengendalikan chaos di wilayah Jiangnan? Guan Longyue berhenti mengukir ketika mendengar kata chaos. Apa yang dilakukannya kali ini?
Suara yang dingin dan jernih keluar dari mulutnya. Qin Qigong melambaikan tangannya dan berkata dengan suara berat, "Dia terlalu gegabah. Terakhir kali, dia pergi ke wilayah barat daya tanpa izin, menyebabkan kekacauan dan mengubah lanskap seluruh wilayah. Kali ini, dialah yang pergi ke negara neon lagi, dan hampir menyebabkan insiden internasional besar. Hal-hal yang dilakukannya terlalu tidak terduga, namun kekuatannya saat ini sungguh mengerikan. Jika ada orang di kerajaan Huasu yang bisa menekannya, mungkin hanya kau dan Ksitigarbha. Tapi Ksitigarbha tidak bisa meninggalkanmu, dan kemampuan Keyes sangat aneh. Bahkan mereka yang memiliki indeks kemampuan lebih tinggi darinya mungkin tidak akan mampu menaklukkannya. Jadi, kuharap kau bisa membantuku memikirkan caranya. Setidaknya kita perlu memberinya pelajaran agar dia tidak berani bertindak sembrono lagi." Titik awal Qin Qigong sepenuhnya masuk akal. Dari sudut pandangnya, dia tidak ingin munculnya faktor yang tidak stabil. Mungkin seiring bertambahnya usia, orang cenderung khawatir tentang ini dan takut itu. Saat ini dia adalah orang paling berkuasa di kerajaan Huasu, dan jika kerajaan Huasu dibangun kembali di masa mendatang, dia bahkan mungkin menjadi orang yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi panglima tertinggi distrik ke-6. Asalkan semuanya berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Mendengar ini, Guan Longyue tidak banyak bicara, tetapi hanya bertanya, "Kalau begitu, bisakah kau mengambil sampel biologis dari tubuhnya?" Qin Qigong berhenti sejenak. Bagaimana cara mendapatkan sampel biologis dari Zhang Yi? Hal ini mungkin saja terjadi di masa lalu. Tetapi sekarang, mutan tingkat atas mana yang tidak akan waspada terhadap orang lain? Kemampuan mutan sangat beragam, tetapi kondisi pengaktifannya secara umum terbagi dalam beberapa kategori tetap. Menggunakan jaringan tubuh atau barang pribadi target sebagai media. Kemampuan yang melibatkan proyeksi, seperti panah keinginan yang sinsin, dapat langsung memproyeksikan kemampuannya ke target. Atau mereka bisa menyiapkan kemampuan mereka terlebih dahulu di lokasi-lokasi tertentu, seperti jebakan, sambil menunggu lawan mengambil umpan. Kemampuan batu seperti itu. Pelepasan kemampuan apapun harus tunduk pada batasan tertentu. Jika tidak, mustahil untuk mengunci target secara akurat. Sekarang semua orang tahu tentang kondisi ini, mereka pasti akan sangat waspada terhadapnya. Apalagi Zhang Yi. Bahkan bagi mutan tingkat atas lainnya, sangatlah sulit untuk menghubungi mereka atau mendapatkan setetes darah mereka. Qin Qigong mengelus dagunya dan bertanya, "Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa mengaktifkan kemampuanmu bahkan tanpa ini kan?" Guan Longyue berkata dengan tenang, "Tanpa bagian kunci dari teka-teki ini, kemampuanku akan sangat melemah. Dan yang kubutuhkan adalah bagian terpenting dari teka-teki ini." Tentu saja, tambahnya, bahkan sekarang, ribuan mil jauhnya, aku bisa menggunakan kemampuanku pada Keyes untuk melukainya. Tapi itu tidak akan fatal. Malah, itu akan membuatnya berbalik melawanmu sepenuhnya. Apa kau benar-benar ingin aku melakukan itu? Mata gelap Guan Longyue menembus tirai kasa dan menatap Qin Qigong. Qin Qigong terdiam cukup lama, merasa agak ragu-ragu. Dia mondar-mandir di aula utama dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah jeda yang lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, memberinya peringatan itu mutlak perlu. Jangan terlalu menyakitinya, tapi setidaknya beritahu dia bahwa dia punya batasan di dunia ini. Guan Longyue memiringkan kepalanya ke samping, dan rambut hitamnya yang halus tergerai seperti air terjun. "Kau mengatakannya." Kilatan nakal melintas di matanya, disertai kegembiraan yang tak terlukiskan. "Kalau begitu, mari kita coba." Setelah selesai berbicara, tanpa ragu dia mengulurkan tangan dan mengambil boneka Zhang Yi dari rak kayu di baris pertama di depannya. Dia menggenggamnya dalam telapak tangannya, dan cahaya gelap yang menusuk mengalir dari matanya bagai tinta tebal. 2 garis hitam lurus mengalir di matanya.
Kekuatan gelap kutukan itu langsung merasuki seluruh tanah, dan ruangan di sekitarnya berubah gelap gulita dalam sekejap, hanya menyisakan dia di sana. Dia menggenggam boneka itu erat-erat di tangannya dan menggumamkan sebuah lagu dengan lembut. Boneka kecil ini benar-benar tidak belajar dari kesalahannya. Dia hanya duduk di rumah, dan kepalanya jatuh. Klang! Suara rantai bergema dalam kegelapan. Ketidakkekalan hitam putih yang besar muncul dari kegelapan, menggenggam rantai pengikat jiwa. Boneka itu tiba-tiba menghilang sebagai gumpalan asap hijau, mengalir melalui ujung jari Guan Longyue dan menghilang ke dalam rantai ketidakkekalan hitam putih. Sambil memegang rantai, mereka berdua memandang ke arah tenggara yang jauh. Kemudian, kedua hantu itu bertukar pandang, memperlihatkan ekspresi yang tidak menangis maupun tertawa, sebelum menghilang dalam kegelapan. Saat itu tengah malam. Zhang Yi telah mempelajari filsafat pikiran selama beberapa hari terakhir dan menganggap artikel ini benar-benar brilian. Meskipun ia tidak dapat secara langsung mempelajari cara meningkatkan kemampuan supernaturalnya, ia memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang jalan di depannya. Wang Yangming adalah seorang bijak. Dengan sedikit pengalaman sebelumnya yang dapat dimanfaatkan, ia mencapai terobosan signifikan di bidang kemampuan supranatural melalui metode penyelidikan berbagai hal untuk memperoleh pengetahuan. Namun Zhang Yi tidak. Dia selalu menganggap dirinya hanya orang biasa dengan sedikit kecerdasan dan kehati-hatian. Wang Yangming tampaknya juga memikirkan hal ini. Oleh karena itu, dalam bab filsafat pikiran, ada juga metode latihan meditasi yang disebut latihan pemurnian tengah malam dan siang. Praktik ini berawal dari metode kultivasi alkimia internal Tao, yang kemudian dimodifikasi oleh Wang Yangming dan menjadi praktik khusus untuk menenangkan pikiran, bermeditasi, dan memahami diri sendiri. Ini bukan semacam buku rahasia dari novel fantasi yang memungkinkanmu naik ke keabadian setelah mengolah rantai. Sederhananya, ini hanyalah metode mengajar orang untuk bermeditasi dan duduk bermeditasi. Zhang Yi kemudian mulai mencoba metode pengembangan rantai, yang memungkinkannya menjadi tenang, berkomunikasi dengan dunia batinnya, dan menemukan lebih banyak potensinya. Praktik metode kultivasi Tao selalu sangat membosankan pada awalnya. Karena kata pikiran tenang adalah yang paling sulit dipahami, maka selalu mudah teralihkan. Untungnya, jika hanya meditasi, Liang Yu dapat memberinya bimbingan yang relevan. Lagi pula, dalam seni bela diri, meditasi juga merupakan cara untuk mengolah energi internal. Zhang Yi juga berusaha keras untuk mencoba memasuki kondisi meditasi. Dia kehilangan jejak waktu, dan hampir tertidur saat bermeditasi dengan mata tertutup. Mungkin dia benar-benar tertidur. Namun saat ia membuka matanya lagi, apa yang dilihatnya di hadapannya adalah dunia putih bersih yang luas dan tak dapat dipercaya. Di angkasa yang luas dan tak berbatas, ia melihat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Sepadat langit berbintang, semuanya memancarkan cahaya putih lembut. Zhang Yi muncul di lautan hujan cahaya putih ini, dan dia sendiri kehilangan wujud manusianya, menjadi salah satu dari ribuan titik cahaya. Rasanya seolah-olah dia masih berada di dalam rahim ibunya. Tempat itu menghangatkan hatinya. Tepat saat Zhang Yi tenggelam dalam perasaan khusus ini, kemampuan melacak segala hal untuk meramalkan bahaya langsung membangunkannya dari meditasinya. Di dalam ruangan yang tenang, dalam kegelapan malam, semuanya hening dan sunyi. Namun di sudut ruangan, dua sosok besar yang tidak kekal menatapnya dengan saksama. Yang satu berkulit hitam, yang satu lagi berkulit putih, masing-masing memegang tongkat duka dan rantai pengikat jiwa. Wajah mereka menunjukkan campuran tangisan dan senyuman. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba mengecil. Dia telah melihat kemampuan ini sebelumnya. Guan Longyue, juga dikenal sebagai Houtu, adalah makhluk supernatural paling misterius dan kuat di kerajaan Huasu. Zhang Yi terkejut bahwa Guan Longyue benar-benar akan menyerangnya, dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya dalam sekejap.
Tetapi saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan masalah itu. Karena rantai besi di tangan ketidakkekalan hitam dan putih tiba-tiba berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Dan rantai besi padat perlahan muncul di sekitar tubuhnya. Ketakutan akan kematian langsung mencengkeram hati Zhang Yi. Kemampuan Houtu konon katanya ampuh banget. Begitu target dikunci olehnya, kemanapun mereka lari, mereka pasti akan mati. Hanya, perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam pikiran Zhang Yi. Apakah itu kematian yang pasti? Tapi mengapa peringatan bahaya yang melacak segala hal berikan padanya tidak kuat? Seolah-olah dia bisa memutuskan rantai itu hanya dengan lambaian tangannya. Saat pikiran ini terlintas di benak Zhang Yi, dia membuka portal dimensinya. Segudang fenomena, gerbang dimensi yang tak terhitung jumlahnya, berlapis satu sama lain, membentuk lusinan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di sekitar tubuhnya. Anehnya, gerbang dimensi tidak memiliki efek apapun pada rantai pengikat jiwa. Ia mengabaikan gerbang dimensi, melewatinya seolah-olah gerbang itu tidak ada. Rantai yang mengikatnya semakin erat, dan ketidakkekalan hitam dan putih sudah melayang menuju Zhang Yi. Ketidakkekalan putih mengangkat tongkat dukanya, hendak memukul kepala Zhang Yi. Tubuh Zhang Yi tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan memasuki dimensi lain. Setelah kehilangan targetnya, Bai Wuchang agak bingung dan melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong. Ketidakkekalan hitam dan putih mulai berputar mengelilingi tempat Zhang Yi menghilang di ruangan itu. Karena menurut indera mereka, Zhang Yi memang ada di simpul spasial itu. Setelah memasuki dimensi alternatif, Zhang Yi yang sudah akrab dengan lingkungan itu menjadi tenang. Aliran waktu yang tidak normal menyebabkan pemisahan total antara tubuh dan pikiran seseorang di sini. Oleh karena itu, meski perjalanan waktu dirasakan di dunia spiritual berlangsung selama bertahun-tahun, perjalanan waktu sesungguhnya yang dialami tubuh tidaklah terlalu lama. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan mental. Namun, begitu kau terbiasa, kau sebenarnya dapat memanfaatkan perbedaan waktu antara faktor internal dan eksternal untuk berpikir. Houtu menyerangku. Beraninya dia menyerangku. Sialan, 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 sialan. Zhang Yi mengumpat 1000 kali dalam hatinya. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap wilayah Shengjing atau Guan Longyue. Mengapa pihak lain menyerangnya? Akan tetapi, dibandingkan dengan saat pertama mereka melihat Hell Guillotine, kekuatan mengintimidasi dari kemunculan Black and White Impermanence kali ini jelas jauh lebih lemah dari itu. Yang paling penting, firasatnya yang pasti tentang kematian yang akan datang tidak terwujud kali ini. Mereka belum mengumpulkan semua informasi tentangku, jadi mereka tidak bisa membunuhku. Jadi, apa gunanya menyerangku? Untuk melukaiku? Apa gunanya? Zhang Yi menatap rantai yang mengikatnya. Bahkan setelah melarikan diri ke dimensi lain, rantai itu masih memanjang dari simpul spasial. Kekuatan aturan dapat melampaui waktu dan ruang, seperti teori keterikatan kuantum. Zhang Yi merenung cukup lama. Ia perlu mencari tahu situasi terkini. Setelah merenung cukup lama, akhirnya dia menyadari sesuatu. Artinya, dia membuat keributan besar kali ini. Sampai-sampai orang-orang Shengjing mulai merasa tidak puas dengannya. Tidak, mungkin bukan hanya Shengjing. Mereka yang menduduki jabatan tinggi dan mendapatkan keuntungan dari status quo selalu khawatir akan munculnya pengganggu baru yang memengaruhi posisi mereka. Karena kemunculanku, 4 keluarga kepala suku utama di wilayah barat daya telah kehilangan status mereka. Para pemimpin wilayah lain mungkin punya pendapat tentang ini. Terutama Zhu Zheng. Mungkinkah orang ini ingin membunuhku? Memikirkan hal ini, niat membunuh Zhang Yi langsung melonjak. Selama aku berada di wilayah Jiangnan, kekuasaan Zhu Zheng tidak akan aman. Dia tidak ingin aku berada di wilayah Jiangnan karena kekuatanku terlalu besar dan sudah lama berada di luar kendalinya.
Zhang Yi mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi itu semua hanyalah tebakannya dan dia tidak punya bukti. Akan tetapi, rantai pengikat jiwa yang mengikatnya dengan kuat adalah sesuatu yang nyata. Apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Zhang Yi mengerutkan kening, merasa agak jengkel. Dia tidak bisa bersembunyi di dimensi alternatif ini selamanya. Suatu saat dia harus pergi. Tapi situasi seperti apa yang akan dia hadapi setelah keluar? Otaknya bekerja secepat kilat. Pada saat itu, dia teringat sesuatu. Dulu saat dia berada di bawah tanah pegunungan Qinling, boneka kutukan Guan Longyue digunakan olehnya untuk menghadapi Bai Longzi. Rantai itu mengikat Bai Longzi, tetapi dia langsung terbebas. Guan Longyue tidak mungkin mengumpulkan semua fragmen informasi tentang Bai Longzi, jadi kemampuannya tidak sepenuhnya aktif. Sama seperti saat dia menggunakannya padaku kali ini. Namun, ini juga membuktikan bahwa guillotine neraka tidak terkalahkan. Asalkan kekuatanku cukup kuat. Memikirkan hal ini, Zhang Yi tiba-tiba merasakan gelombang keberanian. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap rantai pengikat jiwa yang membelenggu tubuhnya. Setelah 4 hari mempelajari dan menafsirkan filsafat pikiran, ia mulai memahami dirinya sendiri. Kemampuan istimewanya tidak meningkat, tetapi pemahamannya tentang kekuatannya sendiri menjadi jauh lebih kuat. Tak perlu membabi buta mengejar kekuatan eksternal. Setiap individu yang luar biasa adalah harta karun yang tak ternilai dalam diri mereka. Kombinasi waktu dan ruang itu sendiri merupakan keajaiban besar yang lahir di dunia ini. Yin dan yang mengalir di matanya. Kekuatan waktu di mata kirinya berputar searah jarum jam, sementara kekuatan ruang di mata kanannya berputar berlawanan arah jarum jam. Waktu, ruang. Kekuatan waktu dan ruang. Waktu dan ruang mengalir mundur. Suatu kekuatan tak kasat mata dituangkan langsung ke rantai pengikat jiwa. Rantai hitam yang mengikat Zhang Yi dengan erat tiba-tiba mulai menghilang seperti debu dalam sekejap. Rantai pengikat jiwa yang membelenggu Zhang Yi pun cepat sirna, dan ketidakkekalan hitam putih di dalam ruangan itu pun lenyap bak abu dalam sekejap, tertiup angin. Tangan Zhang Yi terulur dari kehampaan, merobek celah spasial, dan tubuhnya dengan hati-hati melangkah keluar dari ruang dimensi lain. Kemampuan untuk meramalkan peristiwa memungkinkannya mengetahui apa yang akan terjadi di dunia luar, jadi dia menyimpulkan bahwa krisis telah teratasi sebelum kembali. Meski krisis telah usai, punggung Zhang Yi masih sedikit basah. Kalau bukan karena pencapaian luar biasa yang kudapat selama perjalanan ke wilayah Barat Daya dan Edo, yang memungkinkan kekuatanku menembus level saat ini sekitar 23.000 poin, aku takkan mencapai apa yang kucapai saat ini. Kalau begitu, serangan Houtu tadi pasti telah menyebabkan kerusakan padanya. Meskipun tidak akan membunuhnya, ia perlu istirahat dan memulihkan diri selama beberapa waktu agar pulih sepenuhnya. Apakah ini peringatan untukku? Senyum dingin melengkung di sudut bibir Zhang Yi. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang menyentuhnya akan dianggap sebagai musuhnya. Dia bukan orang yang menelan harga dirinya. Saat ketidakkekalan hitam dan putih lenyap, ekspresi terkejut melintas di mata Houtu Guan Longyue di kuil Dewa Bumi, kota Shengjing. Hah? Dia benar-benar menghancurkan kemampuanku? Qin Qigong, yang sedang menunggu hasilnya, buru-buru bertanya. Bagaimana? Guan Longyue meliriknya dan berkata dengan tenang, kekuatannya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Bahkan guillotine neraka milikku pun tak mampu berbuat apa-apa padanya. Dia berkata dengan agak lesu, meskipun fragmen informasinya belum lengkap, dengan indeks kemampuan di bawah 20.000, langkah ini tetap akan membuatnya sangat tidak nyaman. Qin Shuai, kau meremehkannya. Dia mungkin dalam masalah sekarang. Nada suaranya lesu, seolah-olah tidak peduli dengan masalah itu, bahkan ada sedikit nada mengejek di sudut mulutnya. Lagi pula, kesalahan atas semua ini ada di tangan Qin Qigong.
dan dia tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun. Berdasarkan pemahamannya terhadap Zhang Yi, mustahil bagi orang itu untuk menerobos masuk ke Shengjing dan menghadapi dia dan Shang Daowen tanpa adanya kepastian keberhasilan. Jadi semua masalah yang terjadi selanjutnya menimpa Qin Qigong. Wajah Qin Qigong langsung berubah lebih putih dari salju tebal di luar sana. Bagaimana caranya? Dia berteriak karena tidak percaya. Kecemasan di wajahnya semakin nyata. Dia tidak ingin Zhang Yi mati. Dia hanya berpikir junior ini terlalu sombong dan akan menyebabkan bencana cepat atau lambat, jadi dia ingin memberinya pelajaran. Tanpa diduga, kekuatan lawan telah melampaui batas 20.000 poin dan mencapai level Black Chariot. Dikombinasikan dengan kemampuan atribut gandanya yang sangat aneh. Mungkin. Bahkan Ksitigarbha Bodhisattva Shang Daowen tidak akan mampu menekannya. Baik Hou Tu maupun Shang Daowen mewakili fondasi wilayah Shengjing dan tidak akan mudah meninggalkan Shengjing. Jika Zhang Yi tetap melanjutkan masalah ini, bagaimana seharusnya wilayah Shengjing menanggapinya? Qin Qigong merasakan sakit kepala yang semakin menjadi-jadi semakin ia memikirkannya. Kita hanya bisa berharap dia memprioritaskan gambaran besar dan tidak mempermasalahkan hal sepele ini. Paling buruk, wilayah Shengjing bisa memberinya kompensasi. Lagi pula, perilakunya yang gegabahlah yang menyebabkan semua ini, itu bukan salahku. Qin Qigong berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menghibur dirinya. Namun, senyum jenaka dan menggoda di wajah Guan Longyue menunjukkan bahwa dia telah menyadari Qin Qigong sedang panik. Saat ini, hanya ada segelintir mutan setingkat kereta perang hitam di seluruh kerajaan Huasu. Pada titik ini, Zhang Yi praktis bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Dia bahkan dapat memperoleh rasa hormat dari otoritas tingkat regional. Seperti yang ditakutkan Qin Qigong, Zhang Yi tidak bermaksud membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia adalah orang yang sangat peka terhadap bahaya. Apapun yang mungkin mengancam nyawanya akan ditanggapinya dengan sangat serius. Dalam pikiran Zhang Yi, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya telah dibayangkan, termasuk kemungkinan bahwa wilayah Shengjing dan wilayah Jiangnan akan bergabung untuk melenyapkannya sebagai faktor yang tidak stabil. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil. Bagaimanapun juga, seorang prajurit setingkat Black Chariot sangatlah penting bagi negara. Namun Zhang Yi adalah seorang pencari krisis dan tidak akan mengabaikan kemungkinan apapun. Ia mengamati segala arah dengan tatapan dinginnya, memperluas sepenuhnya wilayah mentalnya. Dalam radius 5 km dari tempat perlindungan, tak satu pun fluktuasi spasial yang disebabkan oleh makhluk hidup apapun dapat lolos dari persepsinya. Zhang Yi berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Dia langsung bangun, keluar ruangan, pergi ke pintu rumah yang Xin-Xin, dan membunyikan bel pintu. Xin-Xin, ini aku. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kubicarakan denganmu. Zhang Yi berbicara pelan dari luar pintu, berusaha tidak mengganggu orang lain. Namun, ruangan tersebut sangat kedap suara, jadi tindakan pencegahan ini sebenarnya tidak diperlukan. Hanya saja, di tengah malam, seseorang tiba-tiba datang dan mengetuk pintu seorang gadis muda, dan secara naluriah, mereka akan bergerak sangat pelan. Pintu terbuka dengan cepat, dan yang Xin-Xin mengenakan gaun tidur sutra hitam, rambut hitam panjangnya tergerai di punggungnya. Kakinya yang mungil dan putih mengenakan sepasang sandal bulu kelinci, memperlihatkan kakinya yang ramping dan indah. Tengah malam, sebagian bentuk tubuh indahnya tersingkap, entah disengaja atau tidak, tak jelas. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi datang menemuinya sendirian di tengah malam, dan dia terkejut saat melihatnya mengenakan piyama. Ia kemudian menyadari bahwa gadis di hadapannya saat ini telah berusia 21 tahun, bukan lagi gadis cacat, lemah, dan sakit-sakitan seperti 3 tahun lalu. Kakak, sudah malam sekali. Apakah ada hal penting yang membuatmu datang ke kamar Xin-Xin?
Senyum jenaka terpancar di mata Yang Sinsin yang gelap dan bagaikan permata. Sepintar apapun dia tahu betul bahwa Zhang Yi tidak akan datang untuk melancarkan serangan malam di tengah malam. Mungkin wanita yang terlalu cerdas selalu kurang memiliki daya tarik tertentu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Mari kita bicara di dalam. Yang Sinsin memberi jalan kepadanya, dan Zhang Yi masuk ke dalam ruangan. Yang Sinsin kemudian menutup pintu di belakangnya. Zhang Yi tidak membuang waktu dan langsung berkata, "Aku baru saja diserang. Guan Longyue lah pelakunya." Senyum di wajah Yang Sinsin lenyap seketika, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya yang gelap. Wanita itu? Zhang Yi secara singkat menceritakan semua yang baru saja terjadi pada Yang Sinsin, termasuk spekulasinya sendiri. Pikiranku agak kacau sekarang karena aku tidak tahu seberapa rumit konspirasi di balik ini. Sinsin, bisakah kau membantuku menganalisisnya? Haruskah aku pergi dan membunuh beberapa orang sekarang? Zhang Yi duduk di sofa, menggosok pelipisnya sambil berbicara. Setelah mendengar bahwa pihak lain tidak bermaksud membunuh Zhang Yi tetapi hanya menggunakan serangan mencolok, Yang Sinsin segera mengerti alasannya. "Kakak, itu karena kau tidak melaporkan tindakanmu kepada atasanmu untuk kedua operasi ini. Bukan hanya Sheng Jing, bahkan kota Blizzard pun tidak tahu apa yang kau rencanakan. Mereka tidak ingin menghadapi faktor yang tidak stabil, jadi mereka ingin menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Orang-orang di atas tidak bodoh. Mereka tidak akan membiarkan seorang mutan setingkat Epsilon yang kuat terbuang sia-sia dan menghancurkanmu. Tapi di mata mereka, kau pedang bermata dua. Kau bisa menyinggung otoritas mereka." Yang Sinsin memberi contoh. "Apakah kau masih ingat Li Changgong?" Menyebut orang ini tiba-tiba membawa kejelasan dalam pikiran Zhang Yi. Li Changgong, Panglima tertinggi wilayah Barat Laut. Dia adalah satu-satunya di antara 6 wilayah utama kerajaan Huasu yang naik tahta secara langsung melalui kekuatan militer semata. Hal ini tentu saja terkait dengan latar belakangnya, tetapi jika dia bukan seorang mutan tingkat Epsilon, dia tidak akan bisa duduk di posisi itu. Zhang Yi menatap Yang Sinsin. "Maksudmu tidak ada yang ingin melihat Li Changgong kedua muncul?" Yang Sinsin tersenyum tipis. "Tentu saja. Bahkan Li Changgong sendiri termasuk di antara orang-orang ini. Terbentuknya ketertiban akan memunculkan sekelompok orang yang berkepentingan dan akan memperoleh keuntungan besar sebagai akibatnya. Dan pendatang baru yang ingin membagi bagian keuntungannya harus melanggar aturan. Namun, begitu mereka yang melanggar aturan berkuasa, mereka akan membuat aturan yang lebih ketat lagi untuk memperkuat posisi mereka. Selalu seperti ini, hanya sedikit orang yang bersedia membuka jalan bagi mereka yang datang setelahnya. Yang paling disukai para pionir adalah menghalangi jalan bagi mereka yang mengikutinya." Zhang Yi berbaring di sofa, api berkobar dalam dirinya, tetapi dia menahannya untuk saat ini. Dia bukan anak kecil. Dia harus mempertimbangkan untung ruginya sebelum melakukan sesuatu. Zhang Yi berkata, "Kalau begitu, tidak ada benar atau salah sama sekali. Wilayah Shengjing yang menyerangku tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka hanya melindungi posisi mereka sendiri. Dan aku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Ini adalah perselisihan posisi." Awalnya, Zhang Yi sedikit merenungkan apakah dia menjadi terlalu sombong setelah kekuatannya meningkat. Namun dia segera menepis gagasan itu. Entah itu perjalanan ke wilayah barat daya yang menggagalkan rencana invasi makhluk luar angkasa, atau perjalanan ke negara neon yang mengambil kembali harta nasional dan menghancurkan peradaban bawah tanah misterius yang diwakili oleh Dewa Matahari, Kami-sama No Sou. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia memberikan kontribusi yang luar biasa. Jika hal ini dilakukan atas nama daerah, maka itu sepenuhnya adil. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya.
Zhang Yi merasa benar-benar tenang dan percaya diri, jadi dari sudut pandangnya, Sheng Jing salah. Dia tidak perlu mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang perlu dilakukannya sekarang adalah secara terbuka dan sah memanfaatkan kesempatan untuk merampok keuntungannya. Aku mengerti. Kalau begitu, saatnya bertindak dan membungkam mereka yang tidak senang padaku. Zhang Yi mengepalkan tinjunya. Hingga hari ini, sangat sedikit orang di seluruh kerajaan Huasu yang mengetahui kekuatan aslinya. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah melakukan perjalanan antara wilayah Barat Daya dan negara Neon, dan sumber daya yang diperolehnya telah menjadikannya seorang pembangkit tenaga listrik teratas dengan indeks kemampuan sebesar 23.000 poin. Tingkat kemajuan ini sungguh tak terbayangkan bagi orang lain. Ia hampir tidak memanfaatkan sumber daya regional untuk mengembangkan dirinya. Paling banter, ia terlibat dalam pertukaran sumber daya dengan wilayah Jiangnan. Zhang Yi berdiri dan berkata dengan tenang, "Mereka memberiku kesempatan untuk membuat keributan. Aku harus meluapkan kemarahanku agar semua orang tahu aku bukan orang yang mudah ditindas." Dia tidak terluka sedikit pun. Kenyataannya, kemarahan di dalam diriku tidak sebesar itu. Tetapi jika ia menoleransinya sekali, kali berikutnya, dan seterusnya, orang lain akan menguji batas kemampuannya secara lebih berlebihan. Seseorang harus memiliki keberanian untuk membalikan meja, terutama ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seperti yang pernah dikatakan Tuan Lu Xun, jika kau mencoba membuka jendela di suatu ruangan, banyak orang akan datang dan menghentikanmu. Namun jika kau ingin merobohkan tembok untuk membangun pintu, dan saat orang lain mencoba membujukmu, kau akhirnya menyarankan untuk membuka jendela saja, maka kebanyakan orang akan menganggap hal itu dapat diterima. Dengan mengingat hal ini, Zhang Yi memutuskan untuk mengambil tindakan segera. Karena ada yang tertunda, pihak lain mungkin punya waktu untuk bersiap. Zhang Yi membangunkan semua orang di tempat penampungan dan menjelaskan situasinya secara singkat kepada mereka. Aku diserang, dan sekarang aku akan membalas dendam pada mereka. Kalian semua, masuklah ke dimensi bayangan dan ikutlah denganku. Dia tidak lagi mempercayai kota Blizzard, dan terlebih lagi warga Shengjing. Karena Guan Longyue berani bergerak, dia pasti sudah membuat persiapan untuk menghadapinya. Zhang Yi tidak ragu bahwa beberapa, atau bahkan selusin, rudal Love Death dari Shengjing sudah diarahkan ke tempat perlindungannya. Semua orang baru saja bangun dan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tetap patuh memasuki dimensi alternatif. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhang Yi langsung menuju kota Blizzard. Larut malam, Zhu Zheng masih duduk di kantornya memproses dokumen. Sekarang kota Blizzard telah menerima tambang batu Yuan yang dibawa kembali oleh Zhang Yi, masalah energinya telah terpecahkan, kotanya berkembang pesat, dan bahkan telah mulai merencanakan untuk membangun kota satelit di daerah sekitarnya. Segala sesuatu bergerak ke arah yang positif, dan keinginan terbesar Zhu Zheng adalah mengembalikan tanah ini ke keadaan semula. Bahkan di dunia yang beku, umat manusia dapat membangun kembali peradaban. Dia adalah seorang workaholic yang selalu suka memeriksa dan menindaklanjuti sendiri pekerjaan yang dilakukan bawahannya, sehingga dia hanya bisa tidur 4 jam sehari. Usianya 50-an, tetapi rambutnya hampir seluruhnya putih. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka tanpa suara di kantor, dan Zhang Yi keluar. Zhu Zheng merasakan ada orang lain di ruangan itu dan tanpa sadar mendongak. Zhang Yi duduk di sofa, kakinya terbuka lebar, matanya menatapnya dingin seperti pedang tajam. Zhu Zheng merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Ini pertama kalinya dia melihat Zhang Yi seperti ini. Rasa dingin di mata itu membuat Zhu Zheng langsung menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Zhang Yi, ada apa? Kenapa kamu datang tiba-tiba tengah malam begini? Apa ada sesuatu yang serius? Zhu Zengqiang bertanya dengan tenang. Seseorang ingin membunuhku.
Zhang Yi berkata dengan dingin. Tentu saja ada beberapa yang dilebih-lebihkan dalam pernyataan ini. Hanya dengan mengatakan ini dia dapat secara sah meningkatkan situasi dan kemudian menuai manfaatnya. Bola mata Zhu Zheng nyaris keluar dari rongganya. Apa? Membunuhmu? Siapa? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Pikiran Zhu Zheng menjadi kosong. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang begitu ceroboh di dunia. Dia lalu menjadi marah dan membanting tangannya ke atas meja. Katakan siapa dia. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh penjaga wilayah Jiangnan. Penampilan Zhu Zheng patut dipuji, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tentu saja, dia mungkin benar-benar tidak menyadarinya. Tapi itu tidak penting bagi Zhang Yi. Bagaimanapun juga, dia adalah tersangka Zhang Yi. Tepat setelah itu. Bab 1549-1560, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah ngedit di rumah sakit. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.